Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami Breaking News yang akan memberikan informasi terkini seputaran berita yang sedang ada di Indonesia. Sebelum kami lanjut, izinkan kami selaku pembawa acara yang akan menemani pemirsa beberapa menit ke depan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputuranya Maharani. Perkenalkan, nama saya Putul Nasasya Dinara. Baik, selanjutnya mari kita langsung masuk ke beritanya. Asisten Deputi Riset Teknologi dan Kemitraan Industri Kemenko PMK, Katiman, menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan pemerataan akses pendidikan melalui revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, serta mempercepat digitalisasi pembelajaran. Hal ini disampaikannya saat mewakili Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan pada FGD di kantor BPKP, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025. Katiman menegaskan bahwa fokus utama dari program ini yaitu untuk memeratakan sarana dan prasarana, digitalisasi pembelajaran, serta meningkatkan kualitas sekolah unggulan. Media yang saya hormati, tadi kami Menko PMK baru saja mengundang rapat tingkat menteri, mengundang Pak Mendikdasmen, Pak Mendikdisainstek, kemudian Pak Wamen, Bu Wamen PU, dan juga kementerian yang lain, ada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Bappenas juga. Intinya kami membahas untuk program hasil terbaik cepat, Quick Win tahun 2025 di bidang pendidikan. Jadi ini adalah sinkronisasi lintas KL agar program ini bisa terrealisasi segera di awal tahun, yaitu antara lain terutama adalah revitalisasi sekolah, kemudian juga adalah sekolah unggulan. Selain itu kami juga membahas beberapa isu yang lain. Jadi kami harapkan, tadi juga dibicarakan bagaimana penganggarannya, bagaimana data sasarannya, strategi implementasinya, agar tetap berjalan secara efektif dan efisien dengan tata kelola yang baik dan tepat sasaran. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Saya persilahkan Pak Mendikdasmen atau Pak Mendikdisainstek, atau ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Berdasarkan data dari Kemendikdasmen, masih banyak sekolah belum mendapatkan anggaran perbaikan sarana dan prasarana. Revitalisasi ini juga nantinya akan mencakup sekolah swasta dengan alokasi dana khusus untuk mendukungnya. Tautan berikut ini kita lihat, tunggu gamenya muncul terlebih dahulu, kemudian kamu klik open the box. Nah, selain Sarpras, pemerintah menaruh perhatian pada kekurangan guru, khususnya di daerah terpencil Indonesia Timur. Bahkan, ada kasus tentara mengajar karena guru enggan bertahan di wilayah konflik. Pemerintah juga tengah membangun SMA unggulan, baik yang baru di 4 lokasi termasuk IKN, maupun yang transformatif dari sekolah berkualitas agar sesuai standar. Program ini didukung penyusun Inpres dan Perpres agar memiliki payung hukum. Garuda itu nanti di Indonesia ini akan ada 20 sekolah Garuda unggul yang akan dibangun langsung dan dikelola oleh Kementerian Dikti Saintek, ya kan? Dan 20 sekolah ini sampai tahun 2029 ya. Dan semua sekolah ini nanti dibangun di luar Pulau Jawa. Nah, sekolah ini nanti misalnya kalau yang di Kalimantan Barat ini sudah disetujui di Kabupaten Mempawah ya. Nah, di Kabupaten Mempawah itu nanti ada sekolah unggul Garuda, SMA unggul Garuda. Tetapi nanti siswanya ini adalah siswa dari seluruh Indonesia. Nah, saya ingin mengingatkan Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bahwa mereka harus menyiapkan
siswa-siswi SMP mereka harus benar-benar cerdas dan unggul, supaya nanti bisa masuk ke SMA unggul Garuda kita yang ada di Kabupaten Mempawah, ya. Jangan sampai malah siswa-siswa SMP kita malah tidak siap berkompetisi, sehingga nanti masuk dari daerah lain yang justru sekolah di Mempawah. Ini yang saya perlu ingatkan. Digitalisasi pendidikan menjadi agenda penting, termasuk kebijakan bijak menggunakan media sosial oleh pelajar, mencontoh pembatasan di Australia bagi anak di bawah umur 16 tahun. Program pembangunan SMA Unggul Garuda ditargetkan berjalan tahun ini sebagai capaian nyata Kabinet Merah Putih. Yang paling memungkinkan dan berpotensi adalah lokasi 1. Seperti yang kita ketahui di lokasi 1, pertama sekali dari segi legalitas ini sudah siap ya, karena sudah menjadi sertifikat milik Pemda, sehingga legalitas sudah sangat mudah dan sarana-sarana pendukung semuanya sudah ada dan lokasinya cukup baik di sana. Jadi paling memungkinkan mungkin lokasi 1. Mudah-mudahan harapan kami adalah secepat mungkin ini bisa ditindaklanjuti, dan sini juga ada kolaborasi juga antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan juga dengan pemerintah pusat. Jadi biar cepat semua kegiatan ya, makanya tadi saya juga minta dengan Bu Wamen, kita bicara tidak hanya masalah pembangunan dari sekolah Garuda saja, tetapi kita bicara juga terkait masalah mangrove, lalu masalah persampahan, bagaimana persampahan dikolaborasi dengan Koperasi Merah Putih ya. Baik, sekian berita yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.